Hai sobat semua, kembali berjumpa lagi dengan saya Superni, CGP Angkatan 11 Kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa Timur dalam program pendidikan guru penggerak. Sobat semua, kita memasuki koneksi antar materi modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Sobat semua, sebelum memasuki modul 3.1 sebagai pemimpin, mari kita ingat kembali materi yang telah kita pelajari. Berikut adalah rangkuman materi pembelajaran. Ada beberapa modul dari modul 1.1 tentang refleksi filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Kemudian modul 1.2 tentang nilai-nilai dan peran guru penggerak. Selanjutnya modul 1.3 tentang visi guru penggerak dan modul 1.4 tentang budaya positif. Kemudian ada modul 2.1 tentang pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar murid dan modul 2.2 pembelajaran sosial dan emosional, modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik, dan yang terakhir adalah modul 3.1 yaitu modul yang sekarang saya pelajari tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Sobat semua, modul 2.1 refleksi filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara masih ingat kan dasar pendidikannya? Nah, filosofi Ki Hajar Dewantara menekankan pentingnya pendidikan sebagai alat untuk menumbuhkan karakter dan kebudayaan. Ini menjadikan landasan untuk memahami peran dan nilai-nilai yang harus dimiliki oleh seorang guru penggerak. Kemudian pendidikan berbasis nilai, di mana pemikiran ini menggarisbawahi pentingnya nilai-nilai dalam pendidikan yang kemudian diuraikan lebih lanjut dalam modul 1.2 berikut ini. Nah, berikut adalah nilai-nilai dan peran guru penggerak. Nilai-nilai modul ini menjelaskan tentang 5 utama guru penggerak, yaitu berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Nilai-nilai ini harus diinternalisasikan oleh guru untuk menciptakan lingkungan belajar yang positif dan mendukung perkembangan siswa. Kemudian peran sebagai guru penggerak sendiri yaitu berfungsi sebagai pemimpin dalam pembelajaran yang sejalan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara tentang pentingnya kepemimpinan dalam pendidikan. Dan selanjutnya ini adalah visi guru penggerak, yaitu visi pembelajaran. Visi ini berfokus pada penciptaan lingkungan belajar yang inklusif dan mendukung. Sejalan dengan nilai-nilai yang telah ditetapkan di modul 1.2 tadi, guru penggerak diharapkan memiliki visi yang jelas untuk memfasilitasi pertumbuhan siswa. Nah, sobat semua, selain guru penggerak memiliki visi, juga harus mendapat membangun budaya positif, yaitu di modul 1.4 tentang budaya positif. Budaya positif di sekolah sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai guru penggerak tersebut. Dengan menerapkan nilai-nilai seperti kolaborasi dan inovasi, guru dapat menciptakan budaya yang mendukung pembelajaran aktif dan partisipatif. Kemudian di modul 2.1 ini adalah pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Di sini ada pendekatan individual. Dalam konteks memenuhi kebutuhan belajar murid, guru harus menerapkan nilai berpihak pada murid. Dari modul 1.2 tadi, ini menyangkut pemahaman terhadap karakteristik dan kebutuhan unik setiap siswa. Kemudian modul selanjutnya adalah modul 2.2 tentang pembelajaran sosial dan emosional. Di sini terkait tentang keterampilan emosional. Pembelajaran sosial dan emosional berhubungan langsung dengan nilai reflektif dari guru penggerak tersebut. Guru perlu mengembangkan keterampilan ini untuk membantu siswa dalam mengelola emosi dan membangun hubungan sosial yang sehat. Selanjutnya modul 2.3 yaitu tentang coaching untuk supervisi akademik. Peran sebagai coach ya. Dalam perannya sebagai coach, guru penggerak harus menerapkan prinsip kolaboratif dari modul 1.2 tadi. Kemudian membantu rekan-rekan guru dalam meningkatkan praktek pembelajaran mereka. Singkat cerita, ini memasuki modul 3.1 yang
saya pelajari, yaitu pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Keputusan berbasis nilai ini adalah pengambilan keputusan yang baik dalam konteks kepemimpinan pendidikan yang harus didasarkan pada nilai-nilai kebajikan yang telah dibahas sebelumnya ya, seperti integritas dan keberpihakan pada murid. Nah, ini menciptakan dasar bagi pemimpin pendidikan untuk membuat keputusan yang adil dan efektif. Gimana sobat semua, sudah ingat kan tentang kaitan atau penjelasan tentang modul-modul yang sudah dipelajari? Baik, ini adalah kesimpulan materi antar modul ya, yaitu keterkaitan antara modul-modul ini menunjukkan bahwa pendidikan tidak hanya tentang transfer pengetahuan saja, tetapi juga tentang membangun karakter dan budaya positif melalui penerapan nilai-nilai yang relevan. Sebagai guru penggerak, memainkan peran kunci dalam mewujudkan visi pendidikan yang holistik dengan cara menerapkan prinsip-prinsip tersebut dalam praktek sehari-hari di sekolah. Nah, kita di sesi inti ya, connection with purpose modules, yaitu materi dari modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan sebagai pemimpin memiliki keterkaitan yang mendalam dengan modul sebelumnya. Mari kita simak uraian berikut ini. Nah, dari modul 1 versi filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantoro, di mana dasar etika pendidikannya adalah filosofi Ki Hajar Dewantoro menekankan pentingnya pendidikan yang berlandaskan pada nilai-nilai moral dan etika. Di sini dalam pengambilan keputusan yang baik harus mencerminkan nilai-nilai ini, sehingga keputusan yang diambil oleh pemimpin pendidikan dapat menginspirasi dan mendidik siswa secara holistik. Kemudian di modul 1.2 keterkaitan dengan modul 3.1 tentang nilai dan peran guru penggerak, ini adalah integrasi nilai dan keputusan. Modul ini menjelaskan bahwa guru penggerak harus menginternalisasi nilai-nilai seperti kejujuran, kolaborasi, dan keberpihakan kepada murid. Nilai-nilai ini menjadi landasan dalam pengambilan keputusan yang adil dan bijaksana, sesuai dengan prinsip-prinsip yang diajarkan dalam modul 3.1. Keterkaitan dengan modul 1.3, visi guru penggerak di sini adalah visi yang berorientasi pada murid. Visi guru penggerak harus berpihak pada kebutuhan siswa. Dalam konteks pengambilan keputusan, visi tersebut membantu memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil mendukung perkembangan dan kesejahteraan murid. Sobat semua, lalu apa sih kaitannya dengan modul 4 tentang budaya positif? Nah, ini adalah lingkungan yang mendukung ya. Di sini keputusan yang diambil berdasarkan nilai-nilai kebajikan menciptakan lingkungan belajar yang positif dan kondusif. Hal ini sejalan dengan upaya membangun budaya positif di sekolah, di mana semua anggota komunitas merasa dihargai dan didukung. Nah, lalu apa kaitannya dengan modul 2.1 tentang pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar murid, yaitu dengan pendekatan diferensiasi, yaitu dalam memenuhi kebutuhan belajar murid, guru perlu mengambil keputusan yang mempertimbangkan karakteristik unik setiap siswa. Ini mencerminkan prinsip-prinsip dari modul 3.1 mengenai pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin pembelajaran. Sedangkan kaitan dengan modul 2.1 pembelajaran sosial dan emosional, di sini keterampilan emosi dalam keputusan. Pengambilan keputusan yang baik juga memerlukan kompetensi sosial dan emosional, seperti kesadaran diri dan empati. Ini sangat relevan dalam konteks pembelajaran sosial dan emosional, di mana guru perlu memahami dampak emosional dari keputusan mereka terhadap siswa. Nah, ini modul yang terakhir kaitannya pengambilan keputusan di modul 2.3 tentang kucing untuk supervisi akademik. Di sini ada pendekatan kolaboratif. Dalam konteks coaching, pengambilan keputusan harus melibatkan kolaborasi antara guru dan rekan-rekan mereka. Ini mencerminkan nilai-nilai kolaboratif dari guru penggerak dan menunjukkan bagaimana keputusan dapat diambil secara kolektif untuk kepentingan terbaik siswa.
antar modul 3.1 dengan modul-modul lainnya, yaitu menunjukkan bahwa pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan tidak hanya penting untuk kepentingan tetapi juga untuk menciptakan lingkungan belajar yang efektif dan mendukung perkembangan siswa secara menyeluruh. Nah, setiap modul saling melengkapi dan membangun kerangka kerja bagi guru untuk beroperasi dengan integritas dan tanggung jawab dalam pendidikan. Nah, demikian tadi adalah rangkaian koneksi antar materi modul 3.1. Semoga bermanfaat dan menjadi inspirasi buat semuanya. Terima kasih sudah menonton video saya sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe Superni Channel.